sahabat pendengar, selamat datang di podcast Ruang Waspada membahas isu kontemporer demi masa depan bangsa. Bersama saya Lulu, pada episode kali ini kami akan membahas sebuah isu kontemporer yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 112 anak terindikasi terpapar paham radikal melalui game online dan media sosial. Isu ini menjadi penting untuk kita bahas bersama karena terjadi di ruang yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Untuk itu, telah hadir bersama kami empat narasumber yang akan membantu kita memahami isu ini dari berbagai sudut pandang. Narasumber pertama, seorang akademisi di bidang pendidikan kewarganegaraan, seorang dosen ilmu sosial, yaitu Ibu Nadia Satya Handayani. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Lulu. Kemudian, narasumber kedua juga telah hadir bersama kita, seorang pendidik yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan peserta didik, yaitu Pak Guru, Pak Mufti. Selamat malam, Pak Mufti. Halo, selamat malam Ibu Lulu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ah, Selanjutnya, narasumber yang ketiga, seorang pemerhati anak, seorang psikolog, Bapak Nanang Putra. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam Bu Lulu. Malam, Pak. Dan terakhir, narasumber yang keempat adalah perwakilan aparatur sipil negara yang akan menjelaskan peran negara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Nikita Putri. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Lulu. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya pembahasannya. Untuk memahami isu ini secara utuh, kita mungkin perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin siapa saja yang terdampak dari isu ini. Silakan Nadia sebagai narasumber pertama. Oke, terima kasih Bu Lulu atas waktu dan kesempatannya ya. Jadi kalau kita cermati ya bersama, isu ini sebenarnya memperlihatkan tantangan baru dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan anak-anak di era digital ini. Jadi, berdasarkan data yang tadi disampaikan oleh Ibu Lulu, ya, pada tahun 2025, itu tercatat setidaknya ada 112 anak yang terindikasi terpapar oleh paham radikal, menunjukkan bahwa ruang digital seperti game online dan media sosial kini menjadi bagian dari proses belajar sosial mereka. Jadi, anak-anak tidak hanya bermain atau berkomunikasi, tetapi juga menyerap nilai-nilai dan cara pandang tertentu. Seringkali tanpa mereka sadari, ketika nilai yang masuk bertentangan dengan Pancasila, semangat kebinekaan, dan persatuan bangsa, maka hal itu tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak remaja, tetapi juga oleh keluarga, dunia pendidikan, dan negara. Karena dari sinilah masa depan karakter dan komitmen kebangsaan generasi penerus bangsa itu sedang dibentuk. Baik, Bu. Berarti kira-kira rata-rata usia berapa yang dimaksud? Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang rentang usia ya, itu biasanya kelompok yang paling rentan sebenarnya itu berada pada usia anak hingga remaja, yaitu pada kisaran 10 hingga 18 tahun. Karena pada fase ini anak sedang berada dalam tahapan pencarian jati diri dan mulai membentuk nilai sikap serta cara pandang terhadap lingkungan sosialnya. Oh iya, Begitu, Mbak. berarti Mm-mm. Berarti kita bisa melihat ya bahwa ancaman ini ternyata cukup nyata dan cukup dekat dengan kehidupan anak-anak. Untuk itu Ya, mungkin betul. terima kasih sebelumnya Ibu Nadia. Selanjutnya saya Mm. persilakan ke narasumber kedua untuk menjelaskan kapan dan di mana sebenarnya proses ini bisa terjadi. Apalagi melalui game online dan media sosial. Narasumber kedua kepada Pak Mufti, Pak. Saya persilakan. Iya, Ibu Lulu.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk saat ini ada tren baru lagi nih terkait dengan eh, paham radikalisme yang menyerang kepada anak-anak, di mana yang zaman dulu itu untuk paham radikalisme itu menyerangnya ke orang-orang dewasa. Kalau untuk sekarang di tahun 2000-an ini ya, ini radikalisme itu menyerangnya ke remaja dan anak-anak. Terbukti dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia, sebanyak 112 anak ya yang terindikasi terekspos ke paparan radikalisme. Tentunya untuk waktu terpaparnya ini pastinya dimulai sejak dini. Bahkan anak-anak TK pun itu bisa saja terpapar, namun dikarenakan untuk pola pikir sendiri itu masih belum sampai. Jadi untuk yang sangat rentan sendiri itu ada di anak-anak sekolah atau mulai sekolah dasar. Karena apa? Usia-usia ini anak-anak itu masih kepo-keponya Ibu. Baru membuka pandangan dunia dan identitas diri dia itu seperti apa. Bahkan kalau tidak dicegah itu akan sangat berbahaya. Anak-anak ini cenderung meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka anggap itu keren dan menarik. Mereka lihatnya pakai apa? Melalui fitur chat, bisa dalam game, atau kita bisa, karena anak-anak usia sekarang itu bisa cek WA orang tuanya bahkan. Nah, disinilah ketika anak-anak bermain game, pemain itu saling berkomunikasi secara bebas, bahkan tidak terkontrol. Dari sini pelaku menyebar paham radikal yang dapat menyisipkan pesan-pesan tertentu seperti mengajak ke dalam kebencian, kelompok lain, atau menyebarkan narasi yang memecah belah. Karena kita tahu sendiri game online itu sering menghadirkan dunia imajiner yang penuh dengan konflik, pertempuran, dan konsep musuh-musuhan. Karena kalau game itu tidak ada musuh itu tidak keren, katanya gitu. Makanya jika tidak disertai dengan pemahaman-pemahaman yang benar, ajakan-ajakan yang benar, maka eh, narasi kami dan mereka dalam game itu bisa memanfaatkan pola pikir yang ekstrem. Mungkin itu, Ibu Lulu. Iya, Pak. Berarti mungkin salah satu metodenya supaya anak tertarik dengan paham radikal ini melalui video-video reels, video pendek itu. Ah, iya, bisa jadi. Karena apa? Untuk video-video Reels itu memiliki video yang durasinya itu cukup pendek. Jadi ketika orang ngomong A dengan klarifikasi yang B, nah itu biasanya kesampaian dengan durasinya. Maka dari itu video-video Reel itu minim klarifikasi. Apalagi ketika anak melihat video Reels dengan konten-konten yang mengarah ke paparan radikalisme, itu algoritmanya itu akan mengulang terus-menerus. Itu sih Ibu Baik, yang terima kasih Pak Mufti ya. Berarti kita bisa ketahui bahwa ruang digital itu memang memberikan banyak manfaat, tapi juga banyak resiko. Mungkin untuk narasumber ketiga ya, sebagai seorang psikolog, saya ingin bertanya kepada Pak Nanang, mengapa anak-anak begitu mudah Pak terpapar paham radikal ini? Dan mungkin ada contoh nyata di lapangan. Silakan kepada Pak Nanang. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya sebagai seorang psikolog anak dan juga sebagai seorang tua, eh, setuju dan sepakat apa yang dikatakan oleh Bu Nadia dan juga Pak Mufti tadi ya. Jadi anak-anak ini rentang usia 10 sampai 18 tahun itu pada fase yang sedang mencari jati diri.
merasa ingin diakui, dan juga ingin merasa berarti di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika di dunia nyata mereka kurang ruang ekspresi, maka mereka mencari pelarian di ruang digital, seperti yang dikatakan Pak Mufti tadi. Sebagai contoh, ada satu kasus siswa SMP yang awalnya bermain game online populer. Ia kemudian dari game itu bergabung dengan suatu grup chat para pemain yang tampak suatu grup yang sangat solid dan juga sportif bagi dia. Di dalam grup tersebut, awal mulanya muncul narasi antara kita versus mereka, dan juga adanya musuh bersama dalam suatu grup itu. Itu awalnya, tapi kemudian muncullah suatu glorifikasi kekerasan dengan balutan suatu perjuangan bersama, seperti itu. Jadi untuk narasinya itu tidak langsung bersifat ekstrim, hanya berupa keluhan sosial hingga ketidakadilan dan solidaritas kelompok. Jadi setelah itu anak-anak akan diarahkan untuk mengikuti sosial media dan juga konten-konten tertentu yang bersifat intoleran atau solidar atau bahkan sampai dengan anti negara. Proses tersebut itu tidak langsung cepat seperti itu. Prosesnya sangat perlahan, sistematif, dan juga sangat persuasif. Sehingga bagi anak-anak itu suatu hal yang sulit untuk dirasakan. Jadi mereka tidak merasa kalau mereka itu terpapar oleh paham atau suatu hal yang bersifat radikal itu. Jadi sebagai orang tua kita perlu memperhatikan atau menjaga anak-anak kita agar tidak mudah untuk terpapar paham-paham radikal dari berbagai media sosial ataupun dari platform eh, game online. Seperti itu, Ibu. Iya, menarik sekali ya Pak Nanang. Berarti kita bisa melihat bahwa proses radikalisasi itu sering berlangsung secara perlahan dan justru tidak disadari. Oleh karena itu mungkin sekarang kita perlu mengetahui bagaimana langkah antisipasi dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak. Saya di sini sebagai perwakilan pemerintah di bidang Diskominfo, ada beberapa hal memang yang dapat kita lakukan ya dari pemerintah, yaitu diantaranya melakukan pengawasan dan pengendalian konten digital, di mana anak-anak sekarang banyak sekali lebih tertarik dengan game-game buatan luar negeri. Nah, di mana terkadang nanti secara tersirat ada paham-paham yang memang tidak sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Kemudian dari pemerintah, khususnya di Diskominfo, tentu akan melakukan eh, pengawasan secara berkala, memantau atau segera melakukan pemblokiran terhadap game-game yang memang eh, terdapat berbau paham radikal gitu. Kemudian langkah lainnya itu kami melakukan monitoring ruang digital atau forum atau fitur chat yang ada di dalam game secara berkala. Selain itu, kita juga melakukan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, KPAI, aparat penegak hukum untuk dapat mengendalikan isu-isu seperti ini, untuk dapat mencegah isu-isu seperti ini terjadi di kalangan anak-anak. Nah, bagaimana caranya untuk ataukah solusi yang ditawarkan? Tentunya dengan menyediakan konten-konten positif seperti konten digital ramah anak, karena di sini kan banyak anak-anak yang sebagai objek yang akan menerima paham ya di sini isunya. Jadi konten digital ramah anak yang menyelipkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah dan lain sebagainya secara tersirat di dalam game-game digital tersebut. Nah, kemudian memberikan game-game edukatif yang menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan Pancasila seperti itu. Luar biasa sekali berarti langkah yang sudah diambil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini ya Ibu Nikita, sejalan dengan perhatian Pak Presiden terhadap kelompok terorisme dan kegiatan propaganda di ruang digital yang menjadi perhatian Asta Cipta dan selaras dengan kebijakan Presiden.
Saya kira sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga anak-anak kita dijauhi ya dari paham-paham radikal ini dan semoga lebih banyak lagi game-game yang seperti dijelaskan oleh Ibu Nikita tadi semakin viral di Indonesia agar anak-anak kita terjauhkan dari paham-paham radikal ini. Sekian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lulu. Terima kasih.